Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Lebih khususnya yaitu dengan metode pemfaktoran. Berdasarkan cara memfaktorkannya, bentuk-bentuk persamaan kuadrat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Yang kedua yaitu bentuk ax kuadrat min c sama dengan 0. Yang ketiga yaitu bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dan yang keempat yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita mulai ke bentuk yang pertama, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Ciri khas dari bentuk yang ini adalah suku pertama dengan suku keduanya sama-sama mengandung variabel x. Jadi sama-sama ada x ya. Nah, kita coba ke contoh soal. Dengan metode pemfaktoran, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Kita salin dulu persamaannya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, sama-sama ada x, kita keluarkan satu x ke sini. Yang lainnya kita kurung, seperti ini ya. Jadi ini x keluar 1, berarti yang ini tinggal x saja. Oke, plusnya ke sini, ini kalau keluar x berarti tinggal 6 saja ke sini. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah dikurung seperti ini, baru bentuknya kita pisah jadi dua bagian, yaitu x sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0, seperti ini. Nah, x sama dengan 0 sudah sederhana. Selanjutnya yang ini kita sederhanakan lagi. X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan plus 6 pindah jadi negatif 6. Jadi akar-akarnya adalah 0 dan negatif 6. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dengan metode pemfaktoran, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 5x sama dengan 0. Oke, kita salin dulu persamaannya. Nah, bentuk yang kedua ini sama dengan bentuk yang pertama, cuma bedanya di sini ada koefisien ya. Nah, tapi di sini hanya x kuadrat saja. Nah, kalau bertemu bentuk seperti ini, x-nya kita keluarkan sama seperti tadi. Nah, ini kalau kita ambil x-nya 1, 2-nya ke sini, x-nya tinggal 1 kan? Nah, minusnya turun, ini kalau kita ambil x ke sini, berarti 5-nya turun. Oke, sama dengan 0. Karena dia sudah dikurung, berarti kita pisah bentuknya menjadi dua bagian, yaitu x sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah sederhana. Selanjutnya yang ini, 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 5 pindah jadi 5. X sama dengan 5 per 2. Oke, paham ya untuk bentuk yang pertama? Kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk ax kuadrat min c sama dengan 0. Nah, ciri khas bentuk yang kedua ini adalah di sini ada variabel x kuadrat, di sini selalu negatif, dan selanjutnya yaitu adalah suatu angka saja tanpa variabel. Oke, jadi di sini hanya konstanta saja ya, tanpa variabel. Jadi di sini ada x kuadrat, di sini angka saja, dan di sini negatif. Itu ciri khasnya. Kita coba contoh soal. Dengan metode pemfaktoran, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, kita salin dulu persamaannya. Oke, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita buat dua buah kurung. Nah, dengan masing-masing kurung diberi x di awalnya. Nah, ini dua buah kurung diberi x dan diberi x di awalnya. Selanjutnya, angka 9 ini kita akarkan. Akar dari 9 berapa? 3 kan jawabannya. Nah, selanjutnya, karena hasilnya 3, maka yang pertama kita kasih plus, yang kedua kita kasih min. Nah, terbalik juga nggak apa-apa. Di sini minus, di sini plus juga nggak apa-apa. Yang penting di sini adalah hasil akar dari 9. Oke, paham ya bentuknya? Jadi x-nya ke sini 1, ke sini 1. Nah, 9-nya diakarkan, yaitu 3. Berarti di sini 3, di sini 3. Tapi tandanya harus berlainan. Jadi ada yang plus dan ada yang minus. Oke, kalau ada bentuk seperti ini sudah dikurung, kita pisah menjadi 2 seperti tadi, sehingga diperoleh x plus 3 sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0. Oke, ini positif pindah jadi negatif, ini negatif pindah jadi positif. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan positif 3. Oke, contoh soal yang kedua. Dengan metode pemfaktoran, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat min 25 sama dengan 0.
Kita salin dulu persamaannya. Nah, bentuk ini hampir sama dengan bentuk yang pertama. Bedanya di sini ada angka, yang pertama tidak ada angka. Nah, jadi cara penyelesaiannya sama. Langkah pertama kita buat dulu. Lihat di sini 1x, di sini 1x. Nah, setelah kita masukkan sama-sama x, ini x, selanjutnya perhatikan yang di awal. Yang di awal angka 4. Nah, sekarang 4 ini harus kita akarkan. Berapa akar dari 4? Oke, jawabannya 2 kan? Sehingga sebelum x diberi angka 2 dan di sini juga diberi angka 2. Oke, paham ya kenapa dapat 2x di awal? Jadi akar dari 4 2. Oke, masing-masing 2 dan x kuadrat ini dipecah menjadi 2. Di sini ada x dan di sini ada x. Nah, selanjutnya akar dari 25 berapa? Jawabannya 5 kan? Oke, jadi masing-masing di ujung diberi angka 5. Dan tandanya dibalik, selalu berlawanan. Satunya positif, satunya negatif. Atau di sini negatif, di sini positif. Paham ya? Selanjutnya bentuknya kita pecah menjadi 2, yaitu 2x plus 5 sama dengan 0. Atau 2x min 5 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini dulu, 2x sama dengan positif 5 pindah jadi negatif 5. Ini negatif 5 pindah jadi 5. Oke, yang ini sederhanakan lagi, 2-nya pindah jadi pembagian sehingga diperoleh x sama dengan min 5 per 2. Ini 2-nya pindah jadi pembagian sehingga diperoleh x sama dengan 5 per 2. Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ciri khas dari bentuk yang ketiga ini adalah di sini tidak ada angka, di sini selalu x kuadrat, di sini ada x-nya, ada x saja ya. Di sini x kuadrat, di sini x saja, dan di sini angka saja tanpa variabel. Nah, paham ya? X kuadrat, x saja, angka saja tanpa variabel. Kita coba ke contoh soal. Nah, bentuk ini sangat sering kita gunakan di dalam setiap pelajaran biasanya. Setiap materi selalu ada biasanya pemfaktoran bentuk seperti ini. Contoh, dengan metode pemfaktoran, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Kita salin dulu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, fokus ke angka yang di tengah beserta tandanya dengan angka yang di ujung beserta tandanya. Oke, angka yang di tengah ini positif 3 dan angka yang di ujung adalah negatif 10. Kita fokus ke angka yang di ujung dulu. Mari kita pikirkan angka berapa dikalikan dengan angka berapa yang dapat menghasilkan negatif 10. Oke, pilihannya adalah bisa 1 dikali negatif 10, negatif 1 dikali 10, 2 dikali negatif 5, dan negatif 2 dikali 5. Nah, keempat kemungkinan ini masing-masing dapat menghasilkan negatif 10. Nah, dari keempat kemungkinan ini, kemungkinan yang mana kalau angka pertama dengan angka yang kedua kita jumlahkan dapat menghasilkan nilai positif 3. Oke, coba kita cari. Oke, yang pertama 1 plus negatif 10 hasilnya negatif 9. Oke, negatif 1 plus 10 hasilnya 9. 2 plus negatif 5 hasilnya negatif 3. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Nah, yang dapat menghasilkan 3 adalah negatif 2 dan positif 5. Oke, sehingga bentuk tadi, bentuk yang ini kalau kita faktorkan, oke, karena ini x kuadrat, berarti pada awalnya kita sama-sama beri x. Nah, setelah itu, angka negatif 2 dengan positif 5 tadi, cantumkan di sini. Yang pertama negatif 2, yang kedua positif 5. Terbalik juga nggak apa-apa ya. Kalau di sini positif 5, di sini negatif 2 juga boleh. Yang penting tandanya tidak terbalik. Nah, selanjutnya karena sudah dalam bentuk kurung, bentuknya kita pisah menjadi 2. Yang pertama x min 2 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Nah, yang ini x sama dengan negatif 2 pindah jadi 2. Ini plus 5-nya pindah jadi negatif 5. Sehingga akar-akar dari persamaan ini adalah 2 dan negatif 5. Kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, pada bentuk ini ciri khasnya adalah di sini ada angka. Oke, di sini ada angka atau koefisien dari x kuadrat. Kalau bentuk yang c tadi,
bentuknya di sini kuadrat, di sini ada X, dan di sini ada angka. Nah, bedanya dengan bentuk yang terakhir ini, di sini ada angka. Kalau bentuk yang C tadi tidak ada kan angkanya, itu saja kok bedanya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba contoh soal. Dengan metode pemfaktoran, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari min 3x kuadrat plus 7x min 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita salin dulu bentuknya. Setelah kita salin, fokus ke angka dan tanda dari koefisien x kuadrat ini dengan angka dan tanda paling ujung atau konstanta. Nah, caranya adalah negatif 3 pindahkan ke sini dalam posisi perkalian. Jadi dikalikan. Saat dia pindah, langsung kita kalikan. Saat negatif 3 pindah ke kanan ini, langsung kita kalikan. Sehingga setelah pindah, di sini tinggal x kuadrat, ini turun. Negatif 3 dikali negatif 4, hasilnya positif kan? Positif 12. Oke. Nah, selanjutnya, ketika bertemu bentuk seperti ini, kita fokus memfaktorkan seperti dengan bentuk yang ketiga tadi. Nah, berarti kita fokus ke angka yang di ujung dulu. Angka berapakah dengan angka berapakah yang kalau kita kalikan hasilnya positif 12? Pilihannya adalah 1 dikali 12, negatif 1 dikali negatif 12, 2 dikali 6, negatif 2 dikali negatif 6, 3 dikali 4, negatif 3 dikali negatif 4. Nah, di antara 6 kemungkinan ini, kemungkinannya manakah yang kalau kita jumlahkan angka pertama dengan angka yang kedua ini, angka yang pertama dengan angka yang kedua ini dapat menghasilkan nilai positif 7. Oke, coba kita cari. 1 ditambah 12 hasilnya 13. Negatif 1 ditambah negatif 12 hasilnya negatif 13. 2 ditambah 6, 8. Negatif 2 ditambah negatif 6, negatif 8. 3 ditambah 4, 7, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Nah, yang dapat menghasilkan nilai positif 7 adalah 3 plus 4. Nah, sehingga untuk persamaan ini tadi, cara menyelesaikannya adalah negatif 3-nya turun ke awal kurung masing-masing ini dengan ini. Oke, setelah dia turun, X-nya tadi kuadrat pisah menjadi 2, di sini X dan di sini X. Nah, setelah itu, angka yang ini tadi, positif 3 dan positif 4, cantumkan ke bawah. Jadi yang pertama positif 3, yang kedua positif 4. Paham ya? Saya ulangi, negatif 3-nya turun ke awal kurung masing-masing, X kuadratnya dipecah menjadi 2, di sini X dan di sini X. Selanjutnya, angka yang dapat menghasilkan 7 tadi, positif 3 dan positif 4, masing-masing diletakkan di ujung. Jadi ini positif 3 dan di sini positif 4. Nah, kalau sudah bertemu bentuk ini, kita pecah bentuknya menjadi 2, yaitu negatif 3x plus 3 sama dengan 0, atau negatif 3x plus 4 sama dengan 0. Untuk yang pertama dulu, ini positif 3-nya pindah jadi negatif. Ini positif 4-nya pindah jadi negatif 4 kan? Nah, selanjutnya ini, negatif 3 pindah jadi pembagian. Oke, negatif 3 dibagi negatif 3 hasilnya 1. Ini negatif 3 pindah jadi pembagian, negatif 4 dibagi negatif 3. Oke, tidak bisa dibagi, tapi negatif dibagi negatif positif kan? Tinggallah 4/3. Oke, jadi akar-akarnya yaitu 1 atau 4/3. Paham ya sampai di sini? Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.